aku akan memberikan argumentasi kritis aku terhadap penjelasan dari Rocky Gerung terhadap dua video. Yang pertama, ateisme diizinkan oleh Pancasila. Yang kedua, tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli di Indonesia. Nah, apakah aku setuju dengan argumentasi tersebut? Berdasarkan judul dua video itu di YouTube, yang pertama, ateisme diizinkan oleh Pancasila, dan yang kedua, tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia, serta pemberitaan yang merangkum pernyataan Rocky tentang hubungan sila pertama dan sila kedua. Inti debatnya pada cara membaca Pancasila. Apakah ia dipahami sebagai kumpulan sila yang bisa dipisah-pisah atau sebagai satu kesatuan filsafat negara? Dalam sumber resmi, Pancasila memang ditempatkan sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, bukan sekedar slogan politik. Nah, untuk video pertama, tanggapan paling kuat adalah ini. Pancasila tidak menolak kebebasan batin warga negara, tetapi juga tidak mereduksi moral publik menjadi humanisme yang lepas dari sila ketuhanan. Konstitusi menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin kebebasan memeluk agama serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. BPIP juga menjelaskan tentang sila pertama sebagai dasar yang memberikan ruang besar bagi kerukunan dan penghormatan antar umat. Jadi kalau Rocky memakai istilah ateisme diizinkan oleh Pancasila, kritik yang bisa saya pakai adalah pernyataan itu terlalu jauh jika dipakai untuk menafsirkan Pancasila sebagai ruang yang meniadakan sila pertama. Yang lebih tepat adalah Pancasila itu sila untuk menghormati kebebasan keyakinan, tetapi tetap menempatkan dimensi ketuhanan sebagai dasar etik negara. Kemudian, secara filsafat Pancasila, sila pertama dan sila kedua justru saling menguatkan, bukan saling membatalkan. Ketuhanan yang Maha Esa memberi orientasi moral transenden, sedangkan kemanusiaan yang adil dan beradab memastikan bahwa religiositas tidak jauh menjadi fanatisme, kekerasan, atau penindasan. Karena itu, saya bisa menolak dikotomi Rocky yang seolah-olah menempatkan menghadap langit melawan humanisme. Dalam Pancasila, manusia yang beriman justru dituntut makin manusiawi, dan kemanusiaan yang benar tidak boleh kehilangan akar etiknya. Hal ini sejalan dengan cara BPIP dan lembaga negara menjelaskan bahwasannya Pancasila sebagai nilai yang menentukan kerukunan, toleransi, dan gotong royong. Kemudian untuk video kedua, argumen yang lebih tajam adalah jika Rocky maksudnya adalah Pancasila itu tidak lahir sebagai salinan yang mentah dari luar, itu masuk akal. Namun jika maksudnya adalah tidak ada satupun Pancasila yang berakar pada Indonesia, itu terlalu menyederhanakan sejarah. Sumber-sumber resmi justru berulang kali menyebut bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai bangsa yang lahir dari negeri Indonesia dan lahir dari bangsa Indonesia dan dirumuskan sebagai jalan tengah atau third way di antara ideologi-ideologi dunia. Artinya, Pancasila memang tidak steril dari dialog dengan gagasan universal, tetapi substansinya disaring dari jati diri, pengalaman sejarah, budaya, dan kebangsaan Indonesia sendiri. Baik, sekian tanggapan atau argumentasi kritis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata dan perbuatan. Akhir kata, saya